Shalom teman-teman, selamat datang kembali di Prank. Dan hari ini kita akan datang untuk kembali bersyukur dan memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami syukur atas hari ini Tuhan. Kami syukur bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan ibadah online kami Tuhan. Berkati pembawa firman juga kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga akan mendengar firman Tuhan. Dalam Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian Hatiku Percaya. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya persilakan. Shalom teman-teman semua yang dikasih Tuhan Yesus. Senang sekali boleh mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Pak Fritz, terima kasih. Bu Desi, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Bung Aran Gultom. Saya adalah pendeta yang saat ini melayani di Our Daily Bread Ministry, sebuah lembaga yang memfokuskan pelayanan kami pada penerbitan buku renungan namanya Santapan Rohani. Ya. Tapi bukan hanya itu, kami juga punya pelayanan untuk anak-anak muda. Namanya warungsatekamu.org atau warungsateduhkaummuda.org. Sebuah website yang dikhususkan memang untuk anak-anak muda. Kalian bisa belajar firman Tuhan lewat renungan, artikel, kesaksian, typografi, bacaan, tulisan-tulisan firman Tuhan dan segala macam ya. Silahkan kunjungi website tersebut, bagikan kepada orang lain, dan bahkan kalian bisa memberikan kontribusi berupa karya. Apa saja ya, kalau kalian pintar nulis, silahkan kirimkan karya kalian dan kita akan posting kalau memang cocok gitu ya. Tentu setelah melewati prosedur ya, nggak langsung diposting, nggak. Tentu akan melewati berbagai prosedur. Kalau cocok, itu akan diposting. Dan kita nggak tahu ya, lewat karya kalian banyak orang boleh diberkati dan boleh mengenal Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan. Jadi silahkan kunjungi website tersebut ya. Oke, nggak usah lama-lama. Kita akan membahas satu topik tentang penerimaan diri yang palsu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan berkati kami dalam waktu di mana kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan isi hati-Mu supaya kami semua boleh diberkati lewat firman-Mu. Hamba yang terbatas, tidak sempurna, dan penuh dengan kekurangan Tuhan pakai, supaya Tuhan berkenan melaluinya kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan kepada setiap kami, dan kami semua boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, satu bagian firman Tuhan akan terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 21. Pengkhotbah pasal 7 ayat 21. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam terjemahan TB, terjemahan baru, dikatakan begini. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Sekali lagi saya akan bacakan ya. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Sebuah terjemahan dalam terjemahan versi bahasa Inggris ya, tapi saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, dikatakan begini. Jangan memperhatikan semua yang orang katakan. Sekali lagi, jangan memperhatikan semua yang orang katakan. Teman-teman semua pernah nggak menyaksikan ada orang-orang
Saya nggak tahu apakah kalian juga termasuk di dalamnya gitu ya. Orang-orang yang habis posting sesuatu di akun media sosial mereka, itu mereka bisa berkali-kali lihat lagi gitu. Ya, bisa sampai 50 kali gitu, lihat lagi. Hanya untuk melihat apakah orang lain, apa komen orang lain di kolom komentar postingan tersebut gitu ya. Pernah lihat nggak? Gila, bisa berkali-kali. Padahal nggak ada gitu, tapi dilihat lagi. Kayak ada semacam kebutuhan gitu loh, untuk lihat apa sih, kayak ada dorongan gitu ya, untuk lihat apa sih komentar orang gitu ya. Pernah ngalamin? Jangan-jangan pernah ngalamin ya. Nah, teman-teman semua pernah nggak berpikir, apa sih penyebabnya sampai ada orang kayak begitu gitu? Nah, rupanya teman-teman semua, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa orang-orang semacam itu yang habis posting sesuatu, lalu lihat lagi untuk tahu bagaimana komentar, bagaimana respon orang terhadap postingannya dia, itu sebetulnya adalah orang-orang yang sangat membutuhkan persetujuan atau penerimaan orang lain. Nah, orang-orang seperti ini menurut penelitian tersebut mengatakan begini, orang-orang tersebut biasanya ketika mendengar ada notifikasi dari HP mereka berkaitan dengan postingan mereka, itu ada sebuah zat namanya dopamin yang dilepaskan di otak mereka, dan itu katanya memunculkan perasaan senang gitu, perasaan gembira gitu, namanya dopamin. Apalagi kalau mereka baca bahwa postingan tersebut dikomentari secara positif. Wah, cantik lo ya, wah keren banget tuh, iya asik banget kelihatannya, di mana tuh gitu. Itu menimbulkan semacam reaksi kimia dalam diri gitu ya, yang memunculkan perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan sukacita gitu ya. Itu hasil penelitian tersebut. Sayangnya teman-teman, sama seperti kecanduan, karena ini sebenarnya mengarah kepada kecanduan ya, sama seperti kecanduan yang lain, itu ada kebutuhan lain yang minta dipuaskan lagi gitu ya. Jadi ada kebutuhan yang lebih berat dan dosis yang lebih besar lagi yang dibutuhkan. Makanya nggak heran teman-teman, banyak orang melakukan apa saja gitu ya, hanya untuk bisa dikomentari secara positif oleh orang lain ya. Pernah dengar nggak ada satu perempuan yang operasi plastik, operasi mukanya sampai beberapa puluh kali gitu, hanya untuk supaya mereka dilihat, supaya dia bisa seperti Barbie, jadi orang bisa memuji dia seperti Barbie. Pernah baca ya? Saya pernah lihat videonya itu, mengerikan sekali. Alih-alih jadi Barbie, dia malah mirip-mirip apa itu. Serius. Alih-alih dia mendapatkan komentar positif, dia malah mendapatkan komentar julitan yang mengerikan dari para netizen. Dan ini dialami oleh banyak orang, teman-teman semua. Tapi Alkitab sudah tahu kecenderungan itu. Itu sebabnya Alkitab mewanti-wanti nih. Tadi kita baru baca ya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 21. Apa dikatakan di sana? Jangan memperhatikan semua yang orang katakan. Kenapa teman-teman? Karena ini faktanya. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan penerimaan atau persetujuan orang lain, alih-alih kita mendapatkan penerimaan atau persetujuan orang lain, kita malah mendapatkan komentar-komentar nyinyir, komentar-komentar negatif dari orang lain. Ada aja kekurangan kita yang mereka bisa lihat. Itu faktanya teman-teman semua. Ngerasain kan? Pernah memposting sesuatu tapi komentar orang nyinyir? Oh, itu udah pasti teman-teman semua. Karena memang itulah fakta. Ya, itu realita dari manusia yang jatuh dalam dosa. Itu sebabnya mengapa kita katakan, jangan selalu memperhatikan apa yang orang lain katakan. Jangan biarkan opini publik mempengaruhi bagaimana pandanganmu terhadap dirimu sendiri. Karena itu bisa apa? Bisa menghancurkan dirimu sendiri. Berapa banyak orang yang karena postingannya kemudian dibully oleh orang lain, kemudian ujung-ujungnya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Banyak kasusnya. Kenapa? Karena mereka sangat dipengaruhi oleh opini publik, dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang lain tentang diri mereka, dan itu mereka masukin hati, dan kemudian membuat mereka menjadi gagal paham, gagal untuk bisa memahami bagaimana hakikat diri mereka sebenarnya di hadapan Allah. Nah, ini bahaya. Bahaya. Itu sebabnya mengapa kita mewanti-wanti loh, udah mewanti-wanti bahwa jangan biarkan dirimu, cara pandang dirimu terhadap dirimu sendiri gitu ya, cara pandangmu terhadap dirimu sendiri dipengaruhi apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Kenapa?
Karena Alkitab katakan kita sudah diterima oleh Allah. Karena sebetulnya hanya satu saja persetujuan, penerimaan yang kita butuhkan yang bisa menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apa itu? Persetujuan, penerimaan dari Kristus sendiri. Ada satu bagian firman Tuhan yang menurut saya sih sangat indah ya. Yaitu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Ada sebuah versi Alkitab dalam bahasa Inggris yang sudah saya terjemahkan dan saya akan bacakan bagi teman-teman semua, menuliskan 1 Korintus pasal 1 ayat 30 ini dengan kalimat yang begitu indah, yang sangat menolong siapapun kalau mereka sungguh-sungguh renungkan gitu ya, untuk mereka tahu, menyadari betapa berharganya mereka di hadapan Allah. Perhatikan kalimatnya. Karena hanya dari Allah saja Anda memiliki hidup Anda melalui Kristus Yesus. Sekali lagi, karena hanya dari Allah saja Anda memiliki hidup Anda melalui Kristus Yesus. Dia menunjukkan kepada kita rencana keselamatan Tuhan. Dialah yang membuat kita diterima Tuhan. Dia membuat kita murni dan suci dan memberikan dirinya sendiri untuk membeli keselamatan kita. Wonderful word ya, wonderful words banget ya. Kalimat-kalimat yang sungguh indah, yang sungguh menguatkan. Apa sih inti daripada kalimat ini? Kita sudah diterima oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memandang kita? Adalah bukan lagi dilihat sebagai sampah. Tetapi orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah diperbaharui. Tetapi bukan karena apa yang kita lakukan loh ya. Karena apa yang dia lakukan di dalam siapa? Di dalam putranya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk melunasi hutang dosa kita, sehingga kita pada akhirnya menjadi orang yang dibebaskan dari hukuman dosa. Luar biasa bukan? Jadi Bapa ngelihat kita itu bukan lagi dengan kacamata bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah memberontak kepada Dia, tetapi justru Dia melihat kita dari bagaimana hubungan kita dengan Kristus. Artinya orang-orang yang kemudian percaya kepada Kristus, menerima karya Kristus dalam hidupnya, mereka boleh dibenarkan, mereka akan dibenarkan oleh karya Kristus tersebut. Dan kebenaran yang mereka terima di dalam Kristus itulah yang kemudian menjadikan kita menjadi orang yang benar di hadapan siapa? Di hadapan Bapa. Itu sebabnya kita yang berdosa ini boleh diizinkan untuk masuk dalam hubungan yang indah bersama dengan pribadi Allah Tritunggal yang sempurna itu. Mungkin ada di antara kita kan yang mungkin berpikir begini, bagaimana caranya kita diterima oleh Kristus sementara kita berdosa? Dia adalah Kristus yang sempurna, Bapa yang sempurna. Bagaimana saya yang tidak sempurna dan berdosa ini bisa masuk dalam hubungan yang sempurna bersama-sama dengan, ya karena Kristus. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Lewat penumpahan darahnya kita dibenarkan dan kemudian kita diizinkan masuk dalam hubungan tersebut. Indah bukan? Indah sekali. Kenapa? Karena memang untuk itulah kematian Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan itu artinya kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita sudah diterima. Kita harus mendefinisikan atau kita harus melihat diri kita dengan cara pandang seperti itu. Kita tidak lagi memerlukan persetujuan orang lain, kita tidak lagi memerlukan penerimaan dari orang lain, karena kita tahu kita sudah diterima oleh Allah sendiri, oleh Kristus sendiri. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena karyanya di atas kayu salib. Dan penerimaan itu bersifat kekal dan menyeluruh. Penerimaan tersebut bersifat kalau saya bilang ya, berdampak, memiliki dampak yang luar biasa dalam pertumbuhan kehidupan kita sebagai manusia. Kita jadi manusia bukan cuma jadi manusia yang lahir, tumbuh, sekolah, gede, kawin, meninggal, enggak. Tapi kita adalah orang-orang yang kemudian punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Tujuan-tujuan yang sudah dirancang Allah sedemikian rupa, sehingga ketika kita berada di dalam dunia, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh punya punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita dapat merepresentasikan Kristus dalam kehidupan kita.
kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang lain pada keselamatan. Itu tujuan hidup kita yang besar, teman-teman semua. Dan kita bisa mengetahui itu karena kita diberikan izin untuk memiliki hubungan yang indah dengan siapa? Dengan Kristus, dengan Allah Tritunggal. Dan kita memang sudah berada di dalam itu ketika kita percaya kepada Dia. Indah bukan? Indah. Itu sebabnya media sosial tidak lagi kita lihat sebagai ajang untuk penerimaan orang lain terhadap kita, persetujuan orang lain. Enggak. Kita melihat media sosial sebagai alat untuk bagi kita untuk apa? Ya untuk menyatakan siapa Kristus melalui kehidupan kita yang diubahkan hari lepas hari. Yang semakin hari semakin diperindah, ya, bukan secara fisik tetapi secara batiniah, diperindah oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Dan itu yang kemudian kita bagikan lewat media sosial kita. Jadi itu cara pandang yang kemudian diubahkan dari orang-orang yang sudah tahu bahwa dirinya sudah diterima oleh Kristus. Mereka tidak lagi mencari penerimaan dari media sosial, tapi mereka menjadikan media sosial itu sebagai tempat untuk mereka memperlihatkan bahwa mereka sudah diterima oleh Kristus dan saya ingin membagikan kabar bahagia ini kepada orang lain. Itu penting, teman-teman semua. Jadi artinya handphone yang kita punya, media sosial yang kita punya adalah sebuah alat yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Alat yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemudian bisa sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sudah diterima oleh Allah. Jadi izinkan Allah terus mengerjakan tujuan-tujuannya dalam hidup kita. Orang-orang yang sudah diterimanya. Orang-orang yang terus-menerus diubahkannya melalui karya Kristus dalam kehidupan kita. Izinkan. Jangan biarkan kita jadi orang-orang yang kemudian kehilangan itu karena pendapat, opini dari orang-orang lain yang menjatuhkan kita. Katakan ketika orang-orang lain mungkin menghina kita, memberikan komentar-komentar negatif kepada kita, kita bilang sorry. Itu tidak akan mempengaruhi bagaimana cara pandang saya terhadap diri saya. Anda mungkin menghina saya, Anda mungkin membuli saya, tapi itu tidak akan pernah mengubah cara pandang saya terhadap diri saya. Karena saya sudah diterima oleh Kristus, saya dikasihi Kristus. Saya dicintai, saya diampuni. Itu penting banget loh teman-teman. Karena banyak orang pada saat ini yang kemudian kehilangan jati diri mereka karena mereka menerima mentah-mentah yang dikatakan orang lain, negatif komen dari orang lain gitu ya. Dan masukannya dalam hati mereka dan mempengaruhi, merusak bagaimana cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri. Oh jangan, nggak boleh. Orang Kristen, apalagi anak-anak Tuhan nggak boleh begitu. Itu sebabnya mengapa saya mendorong kalian pada hari ini untuk mulai dulu dengan kesadaran ini. Kesadaran bahwa saya sudah diterima oleh Tuhan. Saya sudah diterima. Bagaimana saya diterima? Ya karena saya percaya pada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya. Karyanya di atas kayu salib itu yang kemudian mengubahkan kehidupan saya. Karena dia kemudian mengutus Rohnya yang kudus bagi saya untuk terus melakukan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan saya. Luar biasa. Dan saya berharap teman-teman semua ketika kita mendengar hal ini, kita semua makin dimampukan untuk semakin menerima diri kita padanya, semakin menerima dan semakin bergantung sepenuhnya kepada Kristus dan membiarkan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, di hidup kita untuk mengubahkan hidup kita terus menerus. Jadi jangan pernah lagi membiarkan opini publik mempengaruhi bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Kalian dikasihi, kalian diampuni, kalian sudah diterima. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Kristus yang terus memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi kita semua. Tetap bersemangat untuk menjadi orang-orang keren dalam pengertian bahwa jadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadi anak muda yang mengasihi Tuhan, yang taat pada Tuhan, taati perintahnya, dan hidup di dalamnya. Karena Tuhan bisa memakai kita untuk mengerjakan karya-karya dan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Izinkan Tuhan kami untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang besar sudah mengampuni kami, membenarkan kami, dan menjadikan kami sebagai pribadi yang baru. Doa kami dengan Tuhan yang kiranya terus menolong supaya kebenaran itu
terus menguatkan, menguasai kehidupan kami. Sehingga apapun opini orang lain tentang diri kami, komentar apapun orang lain dari postingan-postingan kami itu tidak akan mempengaruhi cara pandang kami. Karena kami mau menjadikan hidup kami, menjadikan media sosial kami sebagai alat justru untuk menyatakan kabar baik yang kami boleh terima, yang kami boleh alami di dalam Kristus. Bahwa kasih Kristus itu mampu mengubahkan orang-orang seperti kami yang sebenarnya berdosa, yang sebenarnya penuh kekurangan ini. Tetapi oleh karena Kristus sendiri, kami boleh diubahkan, kami boleh dijadikan baru, kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan dan bahkan mendapatkan janji-janji Kristus dalam kehidupan kami, bukan hanya saat ini tapi juga nanti. Dan itu yang akan kami pakai Tuhan, itu yang akan kami bawa menjadi sesuatu, menjadi pesan kami di media sosial kami. Kami bersyukur karena Tuhan menerima kami, mengampuni kami, mencintai kami, dan terus menjadikan kami menjadi pribadi yang diperbaharui hari lepas hari. Doa kami, anak-anak remaja, gereja Kristen, Gereja Kristus Yesus, Jemaat Balikpapan semakin dikuatkan melalui kekuatan dan kuasa firman Tuhan yang menguasai hidup mereka. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya kembalikan kepada MC, Tuhan memberkati kita semua. Baik guys, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Lose Bungaran, thank you. Tuhan memberkati pelayanannya, dan saat ini Lose memberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Seperti biasa, dapat scan barcode ya. Dan teman-teman, Lose tetap mengingatkan bahwa selesai persekutuan prank malam hari ini, kita akan ada IG live dalam waktu singkat. Lose ingin mendengarkan pokok doa dari kalian dan juga sharing kalian. Dan setiap Sabtu terakhir kita akan ada pertemuan Jimit ya. Lose juga mohon supaya kalian on time tepat waktu, karena waktunya juga singkat di dalam pertemuan kita nanti di Jimit. Baik, itu saja. Kita berdoa terlebih dahulu untuk Balikpapan agar sungguh Tuhan tolong, yang sementara ini kita yakini zona bisa semakin baik dan juga orang yang disembuhkan juga semakin banyak. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini dan kami menyerahkan kembali Balikpapan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan tetap memulihkan dan memberkati Balikpapan, sehingga dengan protokol kesehatan yang sudah kami juga lakukan, dan biarlah kesadaran masyarakat Balikpapan semakin tinggi akan hal ini, dan penyebaran COVID ini boleh semakin berkurang, dan kami yakini bahwa Tuhan akan memulihkan dan memberkati Balikpapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seutuhnya kesehatan kami semua yang ada di rumah masing-masing selama kami bersekolah, walaupun hanya melalui daring yang ada. Kami yakini bahwa Tuhan tetap memberkati kami, memperlengkapi kami dengan ilmu pengetahuan yang kami juga tempuh melalui sekolah, melalui online ini. Terima kasih, kami serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita angkat refnya ini saja sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sampai di sini guys persekutuan kita, sampai bertemu minggu depan. God bless. Bagaikan